Selamat sore, sobat mahasiswa. Pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya membuat paragraf pada bagian result and discussion, bagian hasil dan bagian diskusi ya, dalam penelitian SLR Systematic Literature Review yang bisa diterima accepted di Scopus Q1 ya. Alhamdulillah saya 2024 sudah mempublikasikan artikel SL-nya di Scopus Q1 Springer. Sekarang saya akan mengupas tuntas bagian akhirnya ya, bagaimana dalam menyusun pembahasan hasil dan diskusi sehingga draft artikel kita ini kalau disubmit ke Scopus SLR-nya artikelnya diterima. Untuk menjawab bagian hasil dan diskusi, ini kita kembali kepada research question ya. Pertanyaan penelitian SLR yang akan kita jawab. Jadi di video sebelumnya pada bagian introduction, kita yang menentukan research question artikel SLR kita apa. Contohnya kalau di artikel SLR saya ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana TIK berkembang selama bertahun-tahun? Pertanyaan kedua, apa saja aliran penelitian utama dan area fokus dalam literatur TIK? Pertanyaan ketiga, faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi adopsi TIK di UKM negara berkembang? Pertanyaan keempat, apa saja hambatan dan hasil dari implementasi TIK di UKM negara berkembang? Karena pertanyaan saya terkait TIK dan UKM di negara berkembang, jadi pada analisis hasil dan diskusinya semuanya dilakukan untuk menjawab 4 pertanyaan ini ya. Bila teman-teman topiknya berbeda, bisa disesuaikan ya pertanyaan. Tidak harus pertanyaan ini, teman-teman bisa berkreasi pertanyaan yang lain ya. Sesuai dengan kebutuhan artikel SLR yang dibuat itu untuk apa tujuannya, untuk mencari apa. Jadi pencarian itu disusun dalam pertanyaan dan jawabannya ada di bagian result and discussion. Pada paragraf 1 bagian hasil, saya menulis subjudul analisis deskriptif ya, deskriptif analysis. Ini paragraf 1 saya gunakan untuk menjawab research question 1 ya. Di awal paragraf kita bisa singgung kembali tujuan SLR kita. Jadi di awal paragraf analisis kita jelaskan bahwa kami akan menganalisis tahun publikasi artikelnya. Jadi artikel yang kita download, misalkan 25 artikel yang kita sudah jadikan SLR, kita analisis 25 artikel itu tahun berapa aja. Terus kita akan mencari tahu industrinya apa saja. Jadi pada UKM itu ada pada industri UKM apa saja.
Terus dari 25 artikel itu misalkan kita analisis berapa jumlah kutipan citasinya ya. Terus publisher jurnalnya dari mana yang menerbitkan. Terus kita analisis metodologi setiap artikel yang digunakan. Jadi di awal kita jelaskan. Kemudian kita jelaskan masih di paragraf 1 ya, topik pertama, tahun publikasi. Jadi kita buat gambar, bisa menggunakan Microsoft Excel ya, menggambar diagram ya. Menggambar diagram tahun publikasi. Jadi dari 25 artikel kita cek satu-satu pada data Excel yang kita download dari Scopus dulu ya. Di data Excel yang kita download dari Scopus itu ada tahunnya, citasinya, publisher jurnalnya. Nah, itu data itu kita gunakan untuk menjawab paragraf 1 nih, research question 1. Kita gambar data Excel-nya, tahunnya berapa aja, kemudian kita ceritakan ya. Dari 25 artikel itu paling banyak tahun berapa ya, paling sedikit tahun berapa penyebarannya gitu. Jadi kita cerita ya, ceritakan. Cerita ini jadi satu paragraf gitu, minimal. Pada bagian analisis deskripsi paragraf 2, kemudian kita gambarkan data industri UKM-nya ya. Jadi dari 25 artikel misalkan yang kita ambil, misalkan hanya 25 ya, kita cek satu-satu ya. UKM itu ada pada industri UKM apa? Misalkan ada yang UKM manufaktur, ada UKM jasa, ada UKM pertanian, ada UKM pertambangan, atau ada UKM-UKM lain yang mungkin masih asing ya, bisa kita masukin ke bagian other aja. Paragraf 2 ini kita menjelaskan ini ya. Digambar industri UKM-nya, bergerak di sektor apa, terus kita jelaskan. Gambar jelaskan ya. Minimal satu paragraf. Lanjut bagian analisis deskriptif paragraf 3. Ini kita membuat tabel dari publishernya ya. Dari 25 artikel itu publisher artikelnya dari mana ya. Ini bisa menggunakan data Excel yang kita download dari Scopus ya. Dari Scopus kan sudah ada tuh publishernya. Lah ini kita data dari 25 artikel itu semuanya kita tulis publishernya, misalkan ini International Journal of Business Information System. Artikelnya ada berapa? Oh dia 3. Nah, jadi ditata. Kita buatkan tabel, terus kita cerita juga ya. Jadi ada ceritanya ya. Oh, kita cerita, oh berdasarkan tabel nomor berapa. Oh, publisher jurnal internasional Journal of Business Information ini mempublikasikan paling banyak 3 artikel. Punya siapa saja, misalkan punya Anto Intan Antin misalkan. Ceritakan oh dia di bidang apa bla 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 bla. Jadi kita ceritakan ya. Kita buat cerita ya. Jadi bukan tabel-tabel doang tapi ada deskripsinya di bawahnya. Lanjut ke bagian analisis deskriptif di paragraf 4. Ini kita
lihat data penyebaran wilayah penelitiannya ya. Penyebaran wilayah penelitiannya. Jadi, eh, 25 artikel itu dari negara mana saja ya, didata. Contohnya India ini ada 5, Malaysia 4, Indonesia 2, Indonesia 2. Nah, itu didata 25-nya semua. Cek satu-satu artikelnya. Ini diagram ini digambar pakai Excel ya. Buat gambar diagram di Excel. Ini tidak harus hitam putih ya, bisa warna-warni. Setelah digambar diagram penyebaran wilayah artikelnya dari mana saja, terus kita buat paragraf lagi ya, dijelaskan. Ceritakan ya, oh India ini paling banyak ada 5. Kenapa sih India banyak? Ya ceritakan alasannya ya, dibaca artikelnya ya. Oh India banyak karena apa? Terus Malaysia 4. Oh Malaysia banyak juga ya. Kenapa ya banyak? Ceritakan. Terus eh, negara yang lain Afrika, Albania, Bangladesh, dan kok cuma satu. Ceritakan oh kan satu satu karena apa cerita. Bagaimana biar bisa cerita? Teman-teman baca artikelnya ya, di-download dibaca. Nah, paragraf kelima ini bagian analisis deskriptif. Teman-teman lanjut buatkan data tabel sitasinya ya, sitasinya. Ini bisa menggunakan data Excel yang di-download dari Scopus. Pada saat pertama kita mencari data artikelnya ya, filter. Nah, itu kan kita udah download Excel-nya. Ini di data. Jurnal Manajemen International Review, citasinya di sini berapa artikel ya. Citasinya 53 misalkan. Ini penulisnya siapa artikelnya. Oh, jadi itu ada 25 artikel ya. Kita bisa cukup 10 terbanyak saja ya. Jadi yang 15 nggak usah. Jadi misalkan 25 artikel ya, yang 10 kita ceritakan artikel citasinya, gambarkan tabelnya, yang 15 kita enggak. Cukup kita nanti ceritakan oh yang 15 artikel yang lain itu citasinya di bawah 28 sedikit gitu. Citasi yang terbanyak ini ada di Putuseri et al. 2020. Oh, dia meneliti apa objeknya, dia menganalisis apa, kayak gitu. Kita cerita. Yang citasi yang kebanyak kedua ini menarik banget yang banyak yang citasi. Dia apa sih, meneliti apa, objeknya apa. Ya. Jadi kita ceritain ya. Oh, yang citasi banyak banget punya Widya Laksmani. Dia meneliti ini di sini. Oh, menarik. Jadi ini bisa jadi gambaran buat pembaca ya. Oh, ini menarik, topiknya banyak yang mensitasi. Jadi kalau penelitian Scopus banyak yang mensitasi itu kan berarti topiknya menarik ya. Tren banyak dicari. Tapi kalau Scopusnya nol citasinya jadi sedih ya autornya. Ternyata topiknya nggak banyak orang yang meneliti. Jarang. Bagaimana biar kita citasinya banyak? Ya kalau bisa topiknya yang menarik dicari orang yang sedang tren ya. Jadi tren. Oke, setelah menceritakan citasi, kita lanjutkan pada subjudul yang kedua. Jadi yang pada bagian result pertama
kita subjudulkan analisis deskriptif. Ada 5 halaman, 5 paragraf tadi ya, 5 paragraf. Terus subjudul yang kedua, classification. Klasifikasi ini untuk menjawab 3 riset question ya. Kalau riset question yang pertama tadi kan bagaimana perkembangan TIK selama ini ya. Riset question 1. Riset question 1 5 paragraf. Klasifikasi ini untuk menjawab riset question 2, 3, dan 4. Apa saja aliran penelitian utama dan area fokus dalam literatur TIK. Riset question 3, faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi adopsi TIK di UKM negara berkembang. Riset question 4, apa saja hambatan dan hasil dari implementasi TIK di UKM negara berkembang. Kalau misalkan riset questionnya teman-teman berbeda ya tinggal disesuaikan nanti ya. Tidak harus ini ya. Kalau misalkan timbang pusing mau mencari apa, pertanyaannya sama, objeknya, variabelnya diganti ya silakan ya. Itu bisa. Kalau mau berkreasi, ganti pertanyaan juga boleh. Pada bagian klasifikasi, ini kita menjawab riset question 2, 3, dan 4 tadi ya. Riset question kedua, apa saja ya tadi ya. eh, Konsentrasinya ya, literaturnya kita buat menjadi 4 topik pembahasannya. Jadi paragraf 1 ini ya eh, kita jelaskan alat uji dan teknik analisis yang digunakan pada artikel yang kita jadikan SLR. Misalkan artikelnya ada 25 ya kita cek 25 artikel itu membuat alat ujinya apa. Misalkan dia pakai PLS, pakai eh, ANOVA, pakai SPSS atau yang lain kita sebutkan ya. Terus metodologinya apa? Misalkan kuantitatif, kualitatif, case study, mix method. Nah, ceritakan di topik 1 ya. Gambarkan juga ya. Jadi gambar metodologi penelitiannya dari misalkan 25 artikel tadi. Topik kedua, ini kita analisis faktor internal dan eksternal ya. Dari topiknya tadi, adopsi TIK, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di UKM negara berkembang. Jadi yang mempengaruhi UKM mau pakai teknologi ini dari dalam diri internal UKM apa? Terus dari eksternal UKM apa saja? Ya, cek artikelnya, cek satu-satu, kita baca, pahami, terus kita gambarkan hasil analisisnya ya. Internal faktor apa, eksternalnya apa. Dibuat tabel, ceritakan paragraf. Topik 3, ini kita cerita hasil dari implementasi TIK. Dari kedua 5 artikel SLR yang kita jadikan SLR, kita cek satu-satu. Setelah UKM menggunakan teknologi, hasilnya apa? Ceritakan ya, oh penjualannya meningkat. Misalkan ada yang, oh yang tidak berpengaruh apa-apa ini pada penjualan. Jadi ceritakan apakah hasilnya positif, hasilnya negatif, apa hasilnya tidak optimal. Ceritakan ya. Kenapa positif, kenapa tidak optimal. Ceritakan di topik 3. Jadikan paragraf. Cerita dari 25 artikel itu. Berikutnya topik 4, kita membuat analisis terkait hambatan ya dalam adopsi TIK. Hambatannya apa saja? Oh, misalkan keuangan, ya sumber dana keuangan. Jadi
digambarin ya. Dari 25 artikel itu secara umum hambatannya apa saja ya. Jadi misalkan ada yang sama ya, oh hambatan keuangan, artikelnya siapa aja. Misalkan tadi Anton Intan Sugeng ya, 3 hambatan SDM Gaptek misalkan ya. Siapa penelitian siapa. Jadi dibuat gambar dan cerita. Gambar cerita. Gampang lah ya. Pada bagian klasifikasi itu kan ada 4 topik. Ya, kalau bisa setiap topik satu paragraf. Jadi 4 topik 4 paragraf ya. Jangan terlalu pendek. Bagian akhir ini kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Ya, teman-teman buatkan kesimpulan ya. Dari hasil analisis pada bagian result tadi, dalam menjawab 4 research question, 4 pertanyaan, teman-teman bisa memahami ya perkembangan tiknya, fokus aliran penelitiannya, terus hambatan, internal faktor, external faktor yang mengetik apa saja teman-teman bisa memahami, terus dibuatkan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Ya, kesimpulan ya minimal 3 paragraf lah ya, 2 paragraf, 3 paragraf. Dan buatkan saran untuk penelitian selanjutnya. Eh, Teman-teman misalkan dari yang banyak citasi ini menarik bisa dijadikan ini udah yang banyak meneliti sarannya ya mungkin topik-topik yang masih jarang meneliti nih dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Misalkan ada inkontensi hasil ya dari penelitian SLR-nya. Menurut si A variabel ini positif, tapi menurut si B hasilnya negatif. Oh, ini menjadi gap yang menarik untuk penelitian selanjutnya. Disarankan peneliti selanjutnya meneliti ini karena hasilnya berbeda menurut AB. Ceritakan. Jadi teman-teman kalau bisa juga di future and direction ini saran penelitian selanjutnya yang banyak ya. Jangan hanya satu paragraf. Kalau bisa ya minimal 3 paragraf lah ya, yang banyak. Karena pada future and direction ini yang dibutuhkan lah ya oleh para pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya, untuk mengambil kebijakan dan apa ya, semuanya bermanfaat. Jadi jangan miskin kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang banyak. Banyak paragraf lebih bagus ya. Oke, demikian sobat mahasiswa kurang lebih cara penulisan paragraf pada bagian result and discussion ditambah penulisan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Buat teman-teman yang selama ini sudah mengikuti YouTube Sobat Mahasiswa dalam menulis SLR tapi masih bingung, bisa silakan komen ya. Jangan lupa like and subscribe tentunya. Insya Allah untuk video selanjutnya saya akan membuat video bagaimana caranya untuk memilih jurnal Scopus yang tepat biar cepat publish di Scopus ya. 2 hari lagi insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.